Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan mengulik bagaimana proses di balik pembuatan film. Simak videonya ya. Nah teman-teman, yang pertama itu ada departemen pembuatan film, yaitu departemen sinematografi. Nah, departemen sinematografi ini mencakup perlakuan sineas terhadap kamera dan stok filmnya. Jadi, departemen ini tidak hanya bertanggung jawab untuk merekam saja, namun mengontrol bagaimana angle kamera, bagaimana ketinggian sudut, jarak. Nah, menurut Box tahun 2020, sinematografer ini merupakan tangan kanannya dari sutradara. Karena apa? Karena sinematografer ini bertugas untuk menciptakan gambar yang dirangkai atau yang dibuat oleh sutradara pada setiap scene-nya. Nah, dalam sinematografi ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada angle shoot, yang kedua ada tipe shoot, yang ketiga ada long shoot, yang keempat ada composition, yang kelima ada cutting atau editing. Yang kedua ada departemen artistik. Nah, teman-teman, sepertinya dari namanya aja, dari artistiknya saja sudah bisa menebak ya, tugas dari departemen artistik ini apa. Nah, departemen artistik ini ialah departemen yang bertugas untuk penyusunan dalam film atau membuat setting. Jadi departemen artistik ini bertanggung jawab atau bertugas untuk membuat film ini lebih kelihatan berseni. Nah, tentunya ada beberapa kru dalam departemen artistik ini. Yang pertama ada wardrobe. Nah, wardrobe ini bertugas untuk menentukan tata busana pada aktris atau busana apa saja nih yang akan dipakai pada aktris pada saat pembuatan film. Yang kedua ada properti. Nah, kru properti ini bertanggung jawab untuk menentukan tata letak furniture yang ada pada film, seperti peletakan meja, peletakan kursi. Kan kita sering ya teman-teman melihat di dalam film-film itu kayak ada kursi di sebelah sini atau meja di sebelah sini. Nah, itu tugas dari kru properti. Selanjutnya ada tata rias. Nah, tata rias ini merupakan departemen yang bertanggung jawab untuk menata rambut atau make up pada aktornya. Jadi departemen tata rias ini bertanggung jawab untuk membuat aktornya agar terlihat lebih tua, misalkan kalau dia membawakan tokoh yang nenek-nenek misalkan. Nah, kalau tokohnya seram, departemen ini bertugas untuk membuat wajah aktornya itu terlihat lebih horor, ada seperti darah-darah atau apa gitu. Nah, selanjutnya ada desainer produksi, art director, asisten art direction, dan masih banyak lagi. Nah, kuncinya departemen artistik ini ialah departemen yang bertugas untuk menata setting pada pembuatan film. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam pembuatan film. Sepertinya kita sudah pernah sedikit membahas ya teman-teman tentang tahap-tahap dalam produksi film. Ada yang masih ingat nggak nih teman-teman? Ya, tahap produksi film itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap praproduksi, yang kedua ada tahap produksi, dan yang ketiga ada tahap pasca produksi. Nah, pada tahap praproduksi, yaitu pra artinya sebelum. Jadi tahap praproduksi ini merupakan tahap sebelum film tersebut diambil. Jadi apa saja yang harus kita lakukan pada tahap praproduksi, yaitu kita harus melakukan menganalisis isi cerita, membuat skenario, menentukan kru, hunting lokasi, menentukan kostum-kostum, menentukan peralatan, dan casting pemain. Nah, tentunya tahap ini tuh merupakan tahap yang sangat penting teman-teman, karena di tahap ini kita mempersiapkan segala sesuatu untuk pembuatan film. Masih ingat kan teman-teman tentang breakdown script, breakdown budget yang pernah kita bahas? Nah, itu tersebut untuk menentukan budgeting dari pembuat. Selanjutnya pada tahap produksi. Nah, tahap inilah tahap dimana pengambilan gambar atau
pengambilan film dimulai. Jadi di tahap ini merupakan tahap shoot atau tahap pengambilan dari adegan per adegan. Dan yang terakhir ialah tahap pasca produksi. Nah, tentunya teman-teman tahu nih, pasca artinya setelah. Jadi tahap setelah pembuatan film diambil, setelah tadi dirancang, terus film diambil, dan apa yang dilakukan setelah itu. Nah, di tahap pasca produksi ini sering disebut sebagai tahap atau proses editing. Jadi di tahap itu ialah tahap editing dari hasil-hasil gambar yang telah kita ambil pada tahap produksi, seperti menggabungkan gambar atau memotong bagian tertentu, menambahkan visualisasi suara atau video, dan masih banyak lagi. Baiklah teman-teman semua, mungkin hanya ini video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. See you next time teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum.